Shalom saudaraku, di kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita ketahui bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon Roh Kudus memimpin kita semua. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat hari ini. Kami percaya sebagaimana kami ada itu semua hanya semata-mata anugerah-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami sehingga kami mengertinya di dalam kehidupan kami dan melakukannya. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka Amsal pasal 23 ayat 18 dan satu lagi Matius 6 ayat 34. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang kedua, Matius pasal 6 ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bunyi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, dan saya akan memutarkan sebuah renungan dari Suara Injil yang akan memaparkan bagaimana renungan ini yang akan menguatkan kembali pemahaman kita untuk terpaut hanya kepada Tuhan saja. Biarlah renungan ini juga menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Tertulis demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara pikirkan tentang masa depan saudara? Apakah bayangan saudara tentang masa depan membuat saudara cemas? Bila saudara berpikir demikian, maka mulai saat ini berubahlah. Ambil tindakan perubahan demi kebaikan saudara. Jangan pikirkan kesuraman, tapi percayalah bahwa masa depan saudara indah dalam tangan Tuhan. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak mengkhawatirkan masa depan. Kita manusia seringkali berandai-andai. Syukur kalau andai-andai itu baik. Tapi kalau andai-andai kita tentang masa depan itu buruk, kelam, suram, tidak ada harapan, ini membuat kita bagaikan jatuh ke dalam lumpur pekat, kegelisahan dan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berandai-andai yang suram. Gunakanlah perisai iman dan pedang firman Tuhan untuk melawan setiap pikiran yang tidak sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalahkanlah pikiran kekhawatiran saudara dengan iman dan firman Tuhan. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Hal ini berarti bahwa Dia sudah ada di masa depan kita. Jadi mengapa kita harus khawatir, saudara? Kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan di hari depan kita. Dan kalau ada Tuhan di hari depan kita, jangan kita takut. Sebab Tuhan yang memelihara kita di masa lalu dan di hari ini juga akan memelihara kita di hari depan. Jangan lihat dengan situasi sulit yang saudara hadapi saat ini. Pandang kepada firman Tuhan. Pandang Yesus, saudara. Percayalah bahwa hidup saudara selalu baik di dalam kasih dan kuasa-Nya. Mari belajar, saudara, untuk melatih
memandang situasi kehidupan kita dengan mata iman. Jangan terus-terusan memakai mata jasmani kita, saudara. Pakai mata imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita cemas bagaimana hari depan kita. Tidak perlu saudara cemas siapa yang akan jadi pasangan hidup saudara nanti. Saya kerja di mana? Saya sakit atau sehat? Saya begini atau begitu? Dan sebagainya. Tidak perlu saudara cemas. Tidak usah kita cemaskan itu semua, saudara. Pergumulan hidup masa kini dan perjalanan menuju masa depan yang dalam ketidaktahuan kita merupakan proses yang seharusnya membuat kita selalu bersandar pada kekuatan dan kuasa Tuhan dan menjadikan kita kuat berpegang pada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara kita berdoa, kita berharap, kita beriman, kita berjuang, kita berpuasa, kita tekun, sabar dan setia, karena kita bersandar dan percaya kepada Tuhan dan kuasa pemeliharaannya. Ketidaktahuan kita akan hari esok jangan membuat kita menjadi berimajinasi buruk tentang masa depan dan kemudian menjadi cemas karena terus berpikir akan hal-hal yang buruk. Sekali lagi saudara, jangan cemas, jangan khawatirkan hari esok. Medan peperangan dalam pikiran harus kita menangkan dengan kuasa iman dan firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita borong dan bawa masalah masa depan ke hari ini, saudara. Kita nggak mampu. Apalagi kalau masalah di masa depan itu yang kita bawa ke hari ini hanya merupakan kekhawatiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengajak kita untuk beriman dibandingkan harus khawatir dengan situasi. Hari ini ada kesulitannya sendiri. Hari ini ada pergumulannya sendiri, saudara. Hadapi dan jalani hidup kita hari demi hari. Rencana masa depan kita bukan untuk kita khawatirkan, tapi kita bawa itu semua dalam doa dan penyerahan kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, saudara, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 tertulis, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Tuhan selalu ada masa depan, dan harapan kita tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berkata bahwa Dia akan memegang kita dalam tangannya. Dia akan beserta dengan kita, menopang hidup kita. Dan dalam setiap perjalanan hidup ini Tuhan ada bersama kita, menghibur kita, saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir akan hari besok. Jangan khawatir dengan masa depan saudara. Percayakanlah itu kepada Tuhan. Masa depanmu baik dalam tangan Tuhan. Masa depan kita di bumi ini dan juga masa depan kita dalam kekekalan itu sudah ada dalam tangan Tuhan. Kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidup kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasai diri kita. Kuasai dirimu, saudara. Kuasai pikiran-pikiranmu. Serahkan semua pikiran kekhawatiran kepada Tuhan. Semua kecemasan, kegelisahan, bawa itu dan serahkan kepada Tuhan. Dan jadilah tenang dalam kekuatan kuasa-Nya. Supaya saudara dapat berdoa dan mengalami mujizat Tuhan. Damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara
sekalian, kita tahu bahwa ketika kita berada di dalam Tuhan, mengandalkan kuasa-Nya, dan mengerjakan keselamatan yang harus kita kerjakan, otomatis kita percaya bahwa masa depan kita ada karena kita di dalam Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kita dan terus mempasrahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, tidak khawatir karena kita punya penolong yang setia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali akan perenungan ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa kuat menjalani kehidupan kami. Kami percaya dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada. Karena itu, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua dalam setiap tugas panggilan kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.